Menantu super sang dewi. Bab 86 segera kembalikan uangnya. Duyu melaju kencang di jalan-jalan pusat kota, dan banyak sekali pejalan kaki yang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar mobil mewah ini. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang memimpikannya hal ini di kehidupan selanjutnya. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang menjadikan ini sebagai wallpaper di ponsel atau komputer mereka. Dan sekarang, saya benar-benar duduk di dalamnya. Suyan menatap kosong, kepala kecilnya terasa linglung. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Bagaimana kau melakukannya? Tanyanya sambil sedikit terengah-engah. Kuda-kuda itu. Ya. Suyan masih tidak bisa menerimanya. Lin yang memenangkan 7 pertandingan berturut-turut, membuat semua generasi kedua yang kaya itu bangkrut, termasuk Kaimo, dan meninggalkan mereka hanya dengan pakaian dalam. Dia juga berutang hampir 10-100 juta. Suyan sama sekali tidak percaya bahwa Lin yang mengandalkan keberuntungan. Balapan kuda di belakangnya sungguh keterlaluan. Seekor kuda ditikam lebih dari selusin kali. Tetapi ia tidak mati dan malah berlari ke garis finish. Aneh sekali. Dalam keadaan normal, kalaupun kuda itu tidak mati, seharusnya ia menjadi gila atau bahkan terjatuh, bukannya berhenti setelah menyelesaikan larinya seperti seorang pejuang, bukan? Maka bukan manusia dan tidak memiliki misi. Suyan tidak bisa menemukan jawabannya. Alasannya sangat sederhana. Lin yang mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, itu saja. Suyan melihat lebih dekat dan cukup terkejut, jarum. Ya, saya telah melihat beberapa akupuntur kuno yang relatif menarik. Resep. Aku menggunakan resep kuno ini untuk mengalahkan Kaimo. Pada permainan pertama, aku sengaja memilih kuda kurus untuk membuat Kaimo dan anak buahnya menganggapnya enteng. Bahkan, aku diam-diam menusukkan jarum ke punggung kuda. Efeknya tembakan ini seperti sejumlah besar adrenalin, yang secara langsung membuat kuda itu sangat bersemangat, sehingga langsung melampaui tempat pertama. Adapun permainan kedua, itu bahkan lebih mudah. Saya disiangma ketika saya melihat bahwa masing-masing penunggang kuda memiliki belati di pinggangnya. Saya menduga Kaimo akan membunuh kuda-kuda di jalan, jadi saya menggunakan jarum untuk menutup arteri kuda kedua dan menguncinya. Rasa sakitnya, meskipun pendarahan kuda No. 2 mengejutkan, sebenarnya tidak punya perasaan, dan kuda No. 2 sudah kuat sejak awal, dan jika tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, pasti akan menang. Kata Lin Yang. Suyan tiba-tiba menyadari. Namun, hal-hal ini tidak membuatnya takjub. Yang benar-benar membuatnya takjub adalah keterampilan akupuntur Lin Yang. Aku tidak menyangka kau bisa memiliki keterampilan akupuntur yang luar biasa hanya dengan membaca buku. Aku bilang, aku jenius. Ketika kita kembali ke Jiangcheng, aku akan mendaftarkanmu dan kau bisa mengikuti ujian. Dengan kemampuan medismu, kau bisa mendapatkan sertifikat. Pasti mudah. Kalau sudah waktunya, kita bisa menabung dan membuka klinik. Tidak akan ada yang menjelek-jelekkanmu lagi. Kata Suyan bersemangat. Lin yang terdiam beberapa saat. Sekarang kekayaannya sudah lebih dari 10 miliar, apakah dia masih ingin membuka klinik untuk menghasilkan uang? Mobil berhenti di depan gerbang Zhang, menarik banyak perhatian orang. Sudah hampir waktunya untuk jamuan makan. Biao, yang menjaga pintu, berlari cepat, membuka pintu mobil dan berkata dengan sopan sambil tersenyum, Tuan Kai, terima kasih atas kerja kerasmu. Silakan masuk. Namun, ketika pintu terbuka, itu Lin yang keluar. Biao tercengang. Lin Yang. Oh, kau kenal aku. Aneh juga kau bahkan tidak kenal Zhang Qingyu, tapi kau kenal aku. Menarik sekali. Kata Lin yang sambil tersenyum. Bagaimana kau bisa keluar dari mobil Kaisao? Apakah kau mencuri mobil Kaisao tanpa izin? Teriak Biao dengan marah. Tuan Kai. Apakah Anda yakin ini mobil Tuan Kai? Jika itu bukan mobil Tuan Kai, berarti itu milik orang miskin seperti Anda. Lagi pula, mobil Tuan Kai mudah dikenali, versi Poison yang dibuat khusus. Aku juga ingat plat nomornya.
Kau tidak mungkin salah. Katakan padaku, apakah kau mencuri mobil Kaisao? Cepat kembalikan mobilnya ke Kaisao, cepat. Ah Biao berkata dengan marah, dan bergegas untuk mengambil kunci Lin Yang. Berhenti. Su Yan sangat cemas. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi di tempat kejadian. Tidak lama kemudian, sebuah mobil polisi melaju. Siapa yang merampok? Kawan polisi, dia merampok mobil saya dan kunci mobil ada di tangannya. Lin Yang menunjuk Abiao dan berkata, bisakah kamu membuktikan bahwa mobil ini milikmu? Polisi itu meliriknya dan bertanya. Tentu saja, mobil itu memiliki semua dokumen dan baru saja didaftarkan. Lin Yang mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Polisi melihatnya sekilas, lalu menatap Abiao, dan melambaikan tangannya, ambil kembali untuk diselidiki. Ya. Setelah mengatakan itu, dia membawa Abiao ke dalam mobil. Hah? Apa yang sedang terjadi? Polisi, saya tidak melanggar hukum apapun. Apa yang terjadi? Abiao ketakutan dan berteriak berulang kali. Namun, itu tidak berguna. Abiao segera dibawa pergi. Orang-orang di sekitar terkejut. Karena polisi tidak mengatakan apa-apa, tidak ada keraguan bahwa mobil itu milik Lin Yang. Tapi mengapa pecundang ini mengendarai mobil Kaimo? Orang-orang bingung. Berita itu menyebar dengan cepat. Di dalam ruangan, Su Guang masih menghibur Zhang Qingyu. Bang! 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 Tiba-tiba, terdengar ketukan cepat di pintu. Zhang Qingyu mengerutkan kening, dan Su Guang membuka pintu, hanya untuk melihat sepupunya Zhang Xiaoyan berdiri di luar pintu. Dia berkata dengan terkejut, kakak. Kakak, keluargamu telah menghasilkan banyak uang. Kaya. Kekayaan apa? Zhang Qingyu tanyanya dengan heran. Kudengar putrimu berhubungan dengan Tuan Kai, dan Tuan Kai langsung memberikan mobil kesayangannya kepada keluargamu. Mobil itu bernilai puluhan juta dolar. Wah, keluargamu akan menjadi kaya. Apa? Zhang ucap Qingyu. Dia tertegun, lalu gembira, dan buru-buru menarik Su Guang keluar. Kakak, tunggu sebentar. Zhang Xiaoyan buru-buru mengejarnya. Apakah masalah perasaan telah disalahartikan oleh orang lain? Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana mobil Xiao bisa menjadi milik Lin Yang? Apakah Lin Yang merebutnya? Dicuri? Ini tidak mungkin. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pengirimannya terlalu sedikit. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Kaisao sudah lama mendambakan Su Yan. Su Yan begitu marah saat mendengar gosip orang-orang ini hingga dia hampir meledak. Tapi Lin Yang minum teh dengan tenang. Lin Yang, apakah kamu tidak akan menjelaskannya kepada orang-orang ini? Su Yan berkata dengan marah. Jika kamu menjelaskannya kepada mereka, apakah mereka akan percaya? Tapi, jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain, jalani saja hidup kita sendiri dengan baik. Kata Lin Yang sambil minum teh. Su Yan sedikit tertekan. Zhang Qingyu berlari mendekat dengan tergesa-gesa. Di mana mobilnya? Diparkir di luar pintu. Su Yan berkata dengan heran. Zhang Qingyu berlari keluar dengan cepat dan berteriak setelah beberapa saat. Kakak, hari-hari baikmu akan segera tiba. Zhang Xiaoyan yang berada di sampingnya berkata dengan tergesa-gesa. Ya, sekarang Tuan Kai sudah menjadi menantumu, kamu boleh bangga pada dirimu sendiri. Kudengar Tuan Kai sangat menghargai mobil ini dan menganggapnya sebagai harta karun. Dia benar-benar memberikan mobil semahal itu, keluargamu, bukankah itu berarti hadiah pertunangan? Aku pikir ini akan berhasil, saudari, jangan lupa traktir aku anggur pernikahan kalau begitu. Anggota keluarga Zhang di sekitar datang untuk menyenangkan kepadanya satu demi satu, semuanya dengan senyum di wajah mereka. Bahkan Zhang Aiki berdiri di antara kerumunan. Sebelumnya, mereka bersikap dingin dan sinis terhadap keluarga Zhang Qingyu, tetapi sekarang mereka begitu dekat dengan keluarga Zhang Qingyu. Pembalikan seperti itu benar-benar menyentuh. Zhang Qingyu sangat menikmatinya. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Kita semua akan datang ke pesta pernikahan nanti. Suyan yang ada di dalam mendengar ini dan sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Biarkan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Lin yang tetap tenang. Pada saat ini, Cheng Ping tiba-tiba datang. Kalian berdua ikut aku, kakek ingin bertemu kalian. Ada apa? Suyan bingung. Ikuti saja aku. Cheng Ping tersenyum sambil menyipitkan matanya. Jantung Suyan berdebar kencang dan dia merasa ada yang tidak beres. Keduanya mengikuti Cheng Ping keluar dari lobi dan berjalan menuju halaman tengah. Ini adalah kediaman Tuan Zhang. Pada hari kerja, tidak seorang pun kecuali wanita tua itu yang diizinkan masuk. Keluarga Zhang memiliki aturan keluarga yang ketat, dan lelaki tua itu juga sangat kaku. Dia telah memasukkan banyak aturan dan peraturan kuno ke dalam aturan keluarga. Memasuki rumah. Orang tua itu sedang duduk sendirian di kursi berlengan di ruang tamu sambil minum teh. Ini adalah kedua kalinya Lin yang bertemu dengan lelaki tua itu. Aku pernah melihatnya sekali, di sebuah upacara pernikahan. Meski lelaki tua itu berambut dan berjanggut putih, wajahnya kemerahan dan tampak bersemangat. Melihat dua orang itu datang, lelaki tua itu meletakkan cangkir tehnya dan berteriak dengan tegas, "Kalian berdua, berlututlah." Suyan tidak tahan dengan kekuatan lelaki tua itu. Dia sangat takut sehingga lututnya melunak dan dia berlutut di tanah. Tanah. Kakek. Dia menundukkan kepalanya, sangat bingung. Namun, Lin Yang berdiri tegak dan tampak tenang. Lin Yang, kamu tidak mau berlutut. Zhang Zonghua mengerutkan kening. Lin Yang terdiam sejenak, mengangguk, lalu berlutut dengan kedua lututnya dan membungkuk kepada lelaki tua itu, "Cucu menantu Lin Yang, aku mendoakanmu semoga sukses seluas laut timur dan umur panjang seperti yang kau harapkan." Gunung Selatan. Orang tua itu tertegun, tetapi segera dia berteriak dengan marah, "Lin Yang, orang tua, apa salahku?" Lin Yang bingung. Biar kutanya, dari mana datangnya mobil di luar sana? Lelaki tua itu mendengus dingin. Lin Yang mengerutkan kening dan diam-diam menatap Cheng Ping di sampingnya. Semua orang di keluarga Zhang mengira itu diberikan oleh Kaimo, tetapi ternyata tidak. Sebaliknya, kamu memenangkannya dengan bertaruh pada kuda bersama Kaimo dan yang lainnya, kan? Tuan tua Zhang berkata dengan dingin. Sepertinya Cheng Ping sudah menceritakan semuanya pada lelaki tua itu. Untung saja Cheng Ping sudah menceritakan semuanya padaku, kalau tidak keluarga Zhangku akan mendapat masalah besar. Tuan tua Zhang berkata tanpa ekspresi, "Lin Yang, dengarkan aku. Peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus segera membayar kembali semua uang yang telah kamu hasilkan, dan membayar kembali semua mobil, rumah, kartu kredit, dan surat utang yang perlu dibayar kembali atau dihancurkan, dan menyelesaikan semua akun dengan mereka segera. Apakah kau mengerti?" Saat kata-kata ini keluar, Su Yan tercengang. Lin yang menyipitkan matanya. Bab 87 asli dan palsu. Kakek, kenapa? Su Yan cemas. Karena uang ini kotor. Tuan tua Zhang mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Suara ini langsung mengejutkan Su Yan. Memenangkan 7 pertandingan berturut-turut, dan menggunakan kuda Kaimo di peternakan kuda Kaimo. Tahukah kau betapa sulitnya ini? Tidak mungkin menang melalui jalur biasa. Hanya metode yang tidak konvensional yang bisa melakukan ini, Yaner. Kakek telah hidup selama, sudah lama sekali, dan kalian bisa menipu Kaimo dengan tipu daya kalian, menipuku. Bisakah kalian menipu keluarga Kai? Tuan tua Zhang berkata dengan marah. Ketika Su Yan mendengar ini, dia menyadari bahwa lelaki tua itu mengira Lin yang telah menggunakan beberapa trik untuk mengalahkan Kaimo. Faktanya, Lin yang memang menggunakannya. Kau bisa menipu Kaimo dan yang lainnya, tetapi orang-orang di belakang mereka tidak akan tertipu olehmu. Kudengar kau menghasilkan lebih dari 10 miliar dari mereka kali ini. Ini lebih dari yang mereka mampu. Mereka pasti akan marah. Jelaskan situasinya kepada keluargamu. Jika begitu banyak keluarga datang kepadamu, bahkan jika keluarga Zhang kita sangat berkuasa di Provinsi Guangliu, mustahil untuk menghadapi begitu banyak kekuatan.
Jika kami tidak dapat melindungimu, siapa yang bisa? Cepatlah, berikan padaku dan aku akan mengembalikan uangnya. Jika kamu tidak melakukannya, keluarlah dari keluarga Zhang. Zhang Zonghua berteriak dengan wajah merah. Lin yang tersenyum diam-diam. Meskipun lelaki tua ini terlihat sangat kaku dan serius, dia sebenarnya memiliki lidah yang tajam tetapi hatinya lembut. Alasan mengapa dia memanggil keduanya adalah untuk melindungi Lin Yang dan Su Yan. Kakek, aku akan segera mengembalikan uangnya. Su Yan menundukkan kepalanya dan mengangguk, tidak berani membantah. Tapi Lin Yang menggelengkan kepalanya, orang tua, aku tidak akan mengembalikan uang itu. Zhang Zonghua tertegun dan menjadi marah, apa yang kamu katakan, bajingan? Orang tua, ini adalah uang yang aku menangkan dengan kemampuan saya sendiri. Mengapa saya harus mengembalikannya? Kembali. Terlebih lagi, itu tertulis hitam di atas putih. Ini memiliki efek hukum. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap warga negara yang taat hukum seperti saya. Benar. Kata Lin Yang. Kau. Anak ini tidak bisa diperbaiki. Dia tidak bisa diperbaiki. Tuan Tua Zhang sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Kakek, tolong jangan sampai dirimu terluka karena marah. Cheng Ping berkata dengan tergesa-gesa, lalu menatap Lin Yang dan berkata dengan marah, Lin Yang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membawa bencana bagi keluarga Zhang kami? Siapa yang kamu lakukan? Kau pikir begitu? Kau benar-benar bodoh. Apa kau pikir kau bisa menang atas Kaisao dan yang lainnya? Aku melihat semuanya. Kau menggunakan cara yang tercela. Kaisao murah hati dan tidak mengatakan apapun bahkan setelah dia mengetahuinya. Itulah sebabnya dia memberimu uang. Tapi kamu tidak bisa memanfaatkan orang lain saat mereka memberimu muka. Pergi dan segera kembalikan uangnya. Kalau tidak, keluarga Kai dan keluarga Yue akan datang ke rumahmu dan aku akan lihat apa yang akan kau lakukan. Cara tercela. Cara tercela apa yang telah kugunakan? Lin yang bertanya balik. Kau tahu persis apa yang kau lakukan. Kalau begitu tolong beritahu aku. Kau. Aku terlalu malas untuk memberitahumu. Aku khawatir kau tidak bisa memberitahuku. Lin yang menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi tenang. Wajah Cheng Ping menjadi merah dan putih, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lupakan saja. Tuan Zhang duduk, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan berkata dengan dingin, dokter menyuruhku untuk tidak marah, jadi aku tidak akan mengganggumu tentang masalah ini. Kakek. Tidak peduli adalah satu hal, tetapi Anda tetap harus membayar kembali uang tersebut. Faktanya, ini bukan hanya masalah uang, tetapi juga masalah muka. Jika Anda tidak membayar kembali uang tersebut, kamu akan mempermalukan orang-orang itu. Biarkan mereka mengalami kesulitan, apakah mereka akan membiarkanmu bersenang-senang? Zhang berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya, menatap Lin Yang dengan tajam, dan mendengus, anak muda suka sekali berkompetisi. Kali ini aku mempertaruhkan reputasiku untuk membelikanmu 10 hari lagi. Pikirkan baik-baik. Kalau sudah tahu, kembalikan uangnya. Itu bukan uang kami, jadi kami tidak bisa mengambilnya. Kau tidak bisa menggunakannya uang sebanyak ini. Bisakah kau merasa tenang? Ya, kakek. Su Yan mengangguk cepat. Ayo berangkat, sudah hampir waktunya pesta dimulai. Ajak lelaki tua itu dan berjalan keluar rumah. Lin yang tersenyum pahit. Su Yan datang berlari mendekat. Lakukan saja apa yang kakek katakan. Tidak perlu. Lin Yang, jangan keras kepala. Apakah kamu benar-benar harus mempermasalahkan ini? Lagi pula, ini bukan uang kita. Su Yan ingin menangis. Tetapi tidak meneteskan air mata. Dia tidak terlalu peduli dengan uang. Menurutnya, yang terpenting adalah keluarganya aman dan bahagia. Lin yang ragu-ragu, menghela nafas dan berkata, lupakan saja, karena kalian semua ingin aku melakukan ini,
maka baiklah, tunggu sampai pesta ulang tahun selesai, aku akan menemukan kesempatan untuk mengembalikannya. Di sisi lain, akun yang sudah diubah masih perlu diselesaikan. Baguslah. Suyan menghela napas lega. Jepret jepret jepret. Pada saat itu, terdengar ledakan petasan yang keras dan cepat. Keluarga Zhang menjadi bersemangat. Teriakan dan tepuk tangan terdengar. Pria tua dari keluarga Zhang secara resmi berjalan ke lobi. Sekelompok orang bergegas maju untuk memberikan berkat kepada Tuan Zhang. Wajah lelaki tua itu penuh dengan senyuman. Ia mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum, "Bagus. Bagus. Bagus. Haha." Suasana menjadi damai. Empat tua. Pada saat ini, Zhang memanggil. Putra keempatnya bergegas maju. "Ayah. Di mana ibumu?" "Dia ada di kamar." "Oh. Kalau begitu lupakan saja dia, mari kita adakan perjamuan dan jangan membuat para tamu menunggu terlalu lama." "Baiklah." Zhang Kun berkata dengan nada tersenyum, lalu berlari ke bawah untuk mulai bekerja. Begitu acara perjamuan dimulai, semua orang mulai makan dan minum, petasan terus berbunyi, dan berbagai layanan diberikan satu persatu. "Orang tua, aku mendoakanmu kesehatan abadi, keberuntungan, dan kedamaian setiap tahun. Ini adalah Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun yang aku beli khusus untukmu. Potong sedikit dan masak setiap saat. Aku jamin kamu akan hidup lebih lama. Panjang umur dan sehat." Saat itu, saudara ketiga Zhang Xiang memberikan hadiah dan berkata sambil tersenyum. "Ganoderma berusia 1000 tahun. Aku hanya pernah mendengar tentang Ganoderma berusia 100 tahun. Ganoderma berusia 1000 tahun ini. Wow! Luar biasa. Outert benar-benar berbakti." Para tamu berkata satu demi satu, dan sangat berterima kasih kepada Zhang ketiga tua. "Terima kasih." Orang tua itu tertawa dan melambaikan tangannya, "Baiklah, baiklah, saudara ketiga, kemarilah dan minumlah." "Terima kasih, orang tua." Saudara ketiga melangkah maju dengan hormat dan meminum anggur yang dituangkan oleh orang tua itu. Bisa minum anggur orang tua itu berarti Anda dihargai olehnya. Di seluruh provinsi Guangliu, hanya sedikit orang yang bisa minum anggur ini, bahkan mereka yang berasal dari keluarga Zhang. Saudara ketiga mundur dengan puas, sambil tersenyum. Semua orang di sisinya mengacungkan jempol dan sangat senang. Ketika putra kedua Zhang Huij melihatnya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia bergegas maju dan berkata, "Orang tua, ini adalah teh Longjing kelas khusus berusia 100 tahun. Dikatakan bahwa hanya 1 onsnya yang diseduh dengan hati-hati. Dipilih dari 1000 kilogram teh Longjing. Butuh waktu puluhan tahun untuk membuatnya. Aku hanya punya ini karena keadaan. Aku memohon kepada Raja Teh, hanya untuk memberikannya kepadamu, ayah, untuk dicicipi." Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah semua orang di tempat kejadian berubah. Raja Teh. Dia adalah ahli mencicipi teh paling berwibawa di negara ini. Teh di tangannya secara khusus dipasok ke Yanjing. Orang biasa tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Lihatlah dahi Zhang Laur. Saya khawatir dia bersujud kepada Raja Pengobatan untuk mendapatkan obat ini. Banyak orang yang sangat tersentuh dan memuji Zhang Laur atas kesalehannya. Orang tua itu pun sangat tersentuh. Ia berdiri dan berjalan mendekat. "Huage, kenapa kau melakukan ini?" Orang tua itu mendesah dan mengusap luka di dahi Zhang Laur dengan tangannya. "Ayah, tidak apa-apa. Selama ayah bahagia, ini bukan apa-apa." Zhang Huij berkata sambil tersenyum. "Aduh." Tuan tua Zhang merasa enggan dan matanya berawan. Setelah berkata demikian, dia menuangkan 2 gelas anggur. "Ayo, kita minum bersama. Ayo." Zhang Laur meneguk banyak-banyak dan menghabiskan semuanya dalam satu tegukan. Setelah minum, Zhang Laur langsung ditarik oleh lelaki tua itu untuk duduk di sebelahnya dan mengobrol. Melihat pemandangan ini, banyak tamu diam-diam menjadi waspada. Tampaknya di dalam hati lelaki tua itu, putra kedua ini akan menjadi luar biasa. Cepat pergi.
Zhang Qingyu tampak tidak wajar dan berkata kepada Su Guang di sampingnya. Su Guang memandang gelang buatan khusus di tangannya, merasa agak ragu-ragu. Dibandingkan dengan Zhang Laosan dan Zhang Laur, apa yang ada di tanganku hanyalah sampah. Namun saat ini, tidak ada pilihan lain. Ayah, ambillah ini. Pada saat ini, Lin Yang berbicara. Su Guang menoleh dan melihat Lin Yang memegang lukisan di tangannya. Ini. Ambillah. Kata Lin Yang sambil tersenyum. Su Guang ragu sejenak, namun tetap menerimanya. Setelah mendapatkan informasi dari lukisan itu, Su Guang menarik napas dalam-dalam, berdiri dan berjalan menuju lelaki tua itu. Ayah, aku mendoakanmu agar selalu beruntung dan panjang umur. Ini adalah foto bulan lalu yang dipilih dengan cermat oleh King Yu dan aku untukmu. Aku harap kamu menyukainya. Su Guang berjalan mendekat sambil memegang lukisan itu. Foto bulan lalu. Mata lelaki tua itu berbinar. Namun, pada saat ini, terdengar suara mendengus dingin. Lukisan bulan lalu. Konyol. Lukisan asliku ada di sini. Apa gunanya membawa yang palsu? Bab 88 ditampilkan ke publik. Semua orang di tempat kejadian terkejut dan melihat ke arah sumber suara, hanya untuk mengetahui bahwa orang yang berbicara adalah putra tertua Zhang Songhong. Zhang Songhong memiliki banyak pengaruh dalam keluarga Zhang, tidak hanya karena ia mengelola sebagian besar bisnis keluarga, tetapi juga karena ia memiliki jaringan hubungan yang rumit di Provinsi Guangliu. Namun, dia tidak pernah menyukai keluarga Zhang Qingyu, terutama Su Guang, yang sangat dibencinya. Konon katanya 20 tahun yang lalu, Zhang Qingyu awalnya dijodohkan menjadi menantu dari keluarga kaya. Begitu Zhang Qingyu menikah dengan keluarga itu, keluarga Zhang akan membentuk aliansi dengan mereka, dan karir Zhang Songhong akan terpuruk. Lebih mudah. Asalkan pernikahannya berhasil, prestasi Zhang Songhong akan jauh lebih besar dari ini. Namun, karena kesengajaan Zhang Qingyu, dia kehilangan semua ini, jadi keluarga Zhang Songhong sangat memusuhi Zhang Qingyu. Selain itu, istri dan putranya pergi ke Jiangcheng dan kembali dengan tubuh penuh memar. Zhang Songhong tentu saja menyalahkan keluarga Su Guang, jadi cara dia memandang mereka menjadi semakin dingin. Oh, Songhong, apa maksudmu? Apakah kamu juga punya peta bulan? Tanya Tuan Tua Zhang sambil mengerutkan kening. Ya. Zhang Songhong mengangguk lalu melambaikan tangannya. Dua sosok segera berjalan menuju pintu. Itu adalah Zhang Baoxu dan ibunya Ren Ai, tetapi saat ini Zhang Baoxu didorong masuk dengan kursi roda. Seluruh tubuhnya digips dan sebuah lukisan yang digulung tergeletak di lengannya. Nak, ada apa denganmu? Orang tua itu menjadi cemas dan tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekat untuk bertanya dengan khawatir. Kakek, aku baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat sebentar dan aku akan pulih. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Maafkan aku karena tidak bisa berlutut di hadapanmu. Ini adalah hadiah ulang tahun keluarga kami untukmu, Gu. Lukisan bulan karya Kaizi, mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek. Sekokoh bulan, terbit seperti matahari, berumur panjang seperti gunung selatan, tak pernah runtuh atau jatuh. Seindah pohon pinus dan cemara. Semuanya akan indah. Didukung. Zhang Baoxu berkata sambil tersenyum, tetapi suaranya sangat lemah dan dia terengah-engah saat berbicara. Orang tua itu tidak tahan lagi. Ayah tidak tahu bahwa Baoxu melakukan perjalanan khusus ke Jiangcheng hanya untuk lukisan ini. Jika bukan karena lukisan ini, Baoxu tidak akan pergi ke Jiangcheng, dan dia tidak akan mengalami kecelakaan mobil. Kalau dia tidak mengalami kecelakaan mobil, bagaimana mungkin dia bisa? Sudah jadi seperti ini. Ren Ai yang ada di belakang mulai menangis. Anak yang berbakti. Keluarga ini sangat berbakti. Ya. Sangat menyentuh. Para tamu di sekitar menyeka air mata mereka. Orang tua itu pun sangat tersentuh. Nak, mengapa kamu melakukan ini? Selama kakek menyukainya, aku tidak peduli. Zhang Baoxu berkata sambil tersenyum.
Orang tua itu mendesah berat, "Anakku, kamu telah menderita. Kakek, ambillah lukisan itu." Baiklah. Orang tua Zhang memegang lukisan itu di tangannya dengan sedikit gemetar, matanya yang tua berkedip-kedip. Melihat hal itu, para tamu yang ada di sana tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan, bahkan ada yang bersorak gembira. Adegan itu sangat menyentuh dan membuat orang meneteskan air mata. Lin yang menatapnya sekilas. Zhang Qingyu dan Su Yan di belakang tampak sangat pucat. Saya tidak pernah menyangka semuanya akan jadi seperti ini. Dengan cara ini, tidak menjadi masalah apakah lukisan Zhang Baoxu itu asli atau palsu, karena di mata lelaki tua itu, yang penting dari lukisan ini bukanlah keasliannya, melainkan bakti Zhang Baoxu kepadanya. Orang yang paling malu saat ini adalah Su Guang. Dia berdiri di sana memegang lukisan itu, menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Lanjutkan pengiriman. Bercanda. Apakah lukisan Anda bisa dibandingkan dengan lukisan orang lain? Akan baik-baik saja jika keduanya adalah dua lukisan yang berbeda, tetapi sekarang keduanya adalah dua lukisan yang identik. Bagaimana saya bisa memberikannya sebagai hadiah? Siapa Zhang Songhong? Mungkinkah barang yang diberikannya itu palsu? Seseorang memberi saya barang asli dan bahkan mengalami kecelakaan mobil karenanya. Betapa berharga dan tulusnya hal ini. Dan kamu memberinya yang palsu. Bukankah kamu sedang mengolok-olok orang tua itu? Untuk sesaat, Su Guang berdiri di sana, tidak dapat bergerak maju atau mundur. Ini semua salahmu. Lukisan macam apa yang kau bilang akan kau berikan padaku? Apakah ini baik-baik saja sekarang? Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku hanya akan memberimu beberapa ornamen giok. Zhang Qingyu melotot tajam ke arah Lin Yang, dan begitu cemas karena dia berlarian berputar-putar. Dia buru-buru berbisik, "Ah Guang, cepat kembali dan bawa pergi perhiasan giok ini, cepat." Baiklah. Su Guang bergegas mendekat. Tetapi pada saat ini, Ren Ai berteriak, "Hei, kakak ipar, kamu mau kemana? Bukankah kamu akan merayakan ulang tahun ayah kita?" Begitu dia mengatakan ini, Su Guang membeku. "Kakak ipar, hari ini adalah hari ulang tahun ayah kita. Ini adalah hari yang membahagiakan. Setiap anggota keluarga Zhang harus datang ke sini dengan hati yang tulus untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Nilai hadiahnya tidak penting, yang penting adalah ketulusan. Kamu harus. Memang benar kamu tidak punya uang, jadi kamu bisa membeli pernak-pernik kecil untuk ayahmu, tapi apa gunanya membeli lukisan palsu untuk ayahmu? Apakah menurutmu ayah kita adalah tipe orang yang suka mengoleksi barang palsu? Kalau ini sampai ketahuan, bukankah reputasi ayah kita akan hancur total? Apa sebenarnya maksud Anda?" Wajah Su Guang menjadi pucat saat mendengar ini. Memalukan. Zhang Xiang mendengus. "Su Guang, apa yang terjadi padamu?" Zhang Kunchen bertanya. "Mengapa Qingyu menikahi orang yang tidak berguna seperti itu?" Zhang Huai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. "Ini keterlaluan." Ya. Para tamu di sekitar juga menunjuk dan tertawa atau mengejek. Su Guang merasa sangat tidak nyaman berdiri di tengah. Dia berharap ada lubang untuk dia merangkak masuk. Adapun Zhang Qingyu dan Su Yan, mereka sudah marah. Baiklah, baiklah, berhenti bicara." Tuan Zhang tidak tahan lagi. Meskipun dia tidak menyukai Su Guang sebagai menantu, putrinya tetap menikahinya, dan dia dianggap sebagai anggota keluarga Zhang. Dengan begitu banyak orang luar di sini hari ini, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Datanglah dan olok-olok dirimu sendiri kepada orang lain. Ayah. Su Guang meliriknya. "Kau turun duluan." Tuan Zhang berkata dengan tenang. Ya. Su Guang menghela nafas dan mengambil kembali lukisan itu. Tidak hanya memalukan bahwa hadiah itu tidak diberikan, tetapi aku takut bahwa di dalam hati lelaki tua itu, keluarga ini menjadi semakin tidak diterima. Sungguh tidak sepadan. Namun, tepat ketika Su Guang hendak mundur, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Ayah, mengapa ayah kembali?"
Kamu belum memberikan lukisanmu kepada kakek. Mendengar ini, semua orang tercengang. Melihat sumber suara, mereka menemukan bahwa Lin Yang lah yang berdiri dan berbicara. Lin Yang, pecundang ini benar-benar berani berbicara. Mengapa kamu memberikannya kepadaku meskipun kamu tahu itu palsu? Apakah Anda mencoba menamparkan wajah orang tua itu? Haha, keluarga ini menarik. Su Guang tidak berguna, dan Lin Yang ini bahkan lebih tidak berguna. Sulit bagi Su Yan dan Zhang Qingyu. Para tamu tertawa pelan. Lin Yang, apa yang kamu bicarakan di sini? Bukankah itu cukup memalukan? Apakah menurutmu kakek akan menerima yang palsu di depan banyak orang? Cheng Ping dan Zhang Maonian berkata dengan dingin. Sebenarnya, terkadang barang palsu yang bagus bahkan lebih berharga daripada yang asli, tetapi yang palsu adalah yang palsu. Di depan begitu banyak orang, bahkan jika barang palsu ini sempurna, Tuan Zhang tidak akan bisa melakukan apapun. Mudah dikoleksi, belum lagi lukisan bulan karya Gokaizi sangat sulit ditiru, dan barang palsu yang beredar di pasaran saat ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan aslinya. Tapi, begitu Cheng Ping selesai berbicara, Lin Yang gemetar kepalanya. Siapa yang sudah kubilang ini palsu? Apa? Bukankah itu palsu? Para tamu kembali heboh. Lucu banget, ini bukan yang palsu, ini asli kan? Jadi maksudnya gambar bulan yang diberikan keluarga paman saya itu palsu. Putra Zhang Kun, Zhang Gan berkata sambil tersenyum. Banyak orang juga tertawa. Orang macam apa Zhang Songhong? Dia adalah andalan keluarga Zhang dan tokoh terkenal di Provinsi Guangliu. Bagaimana dengan Su Guang? Seorang yang rendah hati pegawai negeri sipil tingkat atas di Jiangcheng, yang telah menjalani hidup menganggur dan menunggu kematian. Tidak perlu menebak siapa di antara kedua orang itu yang mungkin menghasilkan yang asli. Lin Yang berhenti bicara. Su Guang cemas. Orang tua itu akhirnya memberinya jalan keluar, tetapi Lin Yang melompat keluar untuk mengacaukan segalanya. Apakah dia ingin mati? Ayah, buka lukisan itu dan biarkan semua orang melihat lukisanmu. Apakah itu asli? Kata Lin Yang. Ini. Sekarang setelah keadaannya seperti ini, apakah kamu punya pilihan lain? Ketika Su Guang mendengar ini, wajahnya menjadi merah dan putih, dan akhirnya dia menghela nafas. Baiklah. Bagaimanapun, wajah ini benar-benar hilang, dan saat ini, aku hanya bisa mendengarkan Lin Yang. Su Guang melepaskan ikatan pada gulungan itu, lalu membuka lukisan itu dan menyebarkannya agar semua orang bisa melihatnya. Banyak pasang mata yang melihat. Orang tua itu juga banyak orang telah melihat gambar bulan, tetapi yang ini memiliki pesona unik yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Namun, setelah beberapa saat, orang tua itu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dia tiba-tiba berdiri dan pergi. Dia menghampiri dan mengambil gambar bulan. Orang-orang di ruangan itu sangat terkejut. Bab 89 kembali. Melihat perilaku tidak pantas lelaki tua itu, para tamu di sekitarnya tidak berani berkata apa-apa. Zhang Songhong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkinkah keluarga Su Guang benar-benar menemukan barang asli itu dari suatu tempat? Jantung Cheng Ping mulai berdebar kencang. Bagaimana mungkin? Jika itu asli, maka mungkinkah milik saudara Su palsu? Saudara Su pergi ke Jiangcheng untuk mendapatkan yang asli, itu tidak mungkin palsu. Apakah yang asli ada di Jiangcheng? Ya, tetapi orang-orang siapa yang tahu berita ini? Tidak banyak. Apakah menurutmu saudara Su pergi ke Jiangcheng hanya untuk membahas kerja sama strategis dengan grup Yang Hua? Sebenarnya, itu juga untuk menemukan Sang Yuetu asli untuk dipersembahkan kepada lelaki tua itu. Zhang Maonian berkata sambil tersenyum. Begitu ya. Kalau begitu, lukisan Su Guang. Seharusnya lukisan aslinya lebih bagus. Jangan khawatir. Orang tua itu ahli di bidang ini. Dia pasti bisa membedakannya. Baguslah. Cheng Ping merasa lega. Nada bicaranya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Song Hong.
Ayah, pergi dan buka lukisan bulan di rumahmu. Lelaki tua itu tampak serius. Baiklah. Zhang Songhong tidak berani menunda dan segera membentangkan gulungan itu. Jika dibandingkan kedua lukisan tersebut, sekilas keduanya sangat mirip, dan itu bukan masalah besar. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, Anda dapat melihat bahwa lukisan Zhang Songhong jelas jauh lebih halus dan tampak lebih unggul dalam hal gaya melukis. Tapi dari segi pesona dan konsepsi artistik, sepertinya lukisan Su Guang lebih baik. Para tamu tidak yakin. Kakek, yang mana yang asli? Zhang Gan bertanya sambil tersenyum. Tuan Zhang ragu-ragu sejenak, menggulung kedua lukisan itu, menyerahkannya kepada anggota keluarga Zhang di sebelahnya, dan berkata dengan serius. Taruh saja di ruang belajarku dan simpan dengan hati-hati. Ingat, tangani dengan hati-hati dan jangan membuat kesalahan. Ya, Tuan. Pria itu berjalan pergi sambil memegang lukisan itu. Para tamu di tempat kejadian semuanya bingung. Ini, kenapa diambil? Orang tua itu tidak bisa membedakannya. Orang-orang berbincang. Kakek, kamu belum memberitahuku mana yang asli dan mana yang palsu. Zhang Gan tersadar dan bertanya lagi. Tidak masalah. Apakah itu asli atau palsu, yang penting adalah baktimu kepada orang tuamu. Aku sangat senang. Kakek Zhang berkata sambil tersenyum. Zhang Gan tercengang. Orang-orang kemudian menyadari bahwa Zhang hanya mencoba menepisnya. Hehe, sepertinya lelaki tua itu tidak tega menamparkan wajah Su Guang di depan umum, jadi dia memilih untuk tidak mengatakan apapun. Teriak seseorang. Tahukah kamu apa artinya mengetahui sesuatu tetapi tidak mengatakannya dengan lantang? Berikan saja muka pada orang lain. Seorang pria setengah baya berkepala botak berkata sambil tersenyum. Orang tua itu masih berhati lembut. Kalau aku akan mengusir orang ini dari rumah jika dia mencoba menipuku dengan produk palsu. Seorang pria berusia 50-an mendengus dingin. Ya, keluarga Su Guang benar-benar mengecewakan. Benar-benar keterlaluan. Para tamu menunjuk dan berbicara terus-menerus, beberapa mendesah, beberapa menyalahkan, dan beberapa bahkan mengumpat dengan suara rendah. Kata-kata yang tak tertahankan ini membuat Su Guang bingung. Zhang Qingyu kehilangan kesabarannya dan hanya bisa melotot tajam ke arah Lin Yang. Jika Lin Yang tidak bersikeras agar Su Guang menyerahkan lukisan itu, keluarga mereka tidak akan berakhir seperti ini. Su Yan tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Lagi pula, sejak dia mengikuti ibunya kembali ke rumah Zhang, dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Seluruh keluarga menjadi bahan tertawaan. Zhang Songhong dan yang lainnya mencibir. Zhang Baoxu duduk di kursi roda dan menyipitkan mata pada orang-orang di sini, terutama Lin Yang, matanya penuh dengan kebencian. Dia tahu identitas Lin Yang, tetapi meski begitu dia tidak takut, karena ini berada di keluarga Zhang, yang merupakan wilayahnya. Dia ingin membalas semua penghinaan yang dideritanya di sini. Namun, pada saat ini, terdengar suara tawa yang keras dari luar rumah, dan kemudian sekelompok orang masuk. Hahaha, kakak Zhang, hari ini ulang tahunmu. Aku tidak tahu malu datang ke sini untuk meminta segelas air atau anggur. Aku ingin tahu apakah kamu diterima atau tidak. Siapa yang begitu kasar? Beranikah Anda memanggil Tuan Zhang dengan sebutan saudara? Sungguh generasi yang hebat. Banyak orang mengerutkan kening dan menoleh, hanya untuk melihat seorang pria tua berpakaian tang berjalan masuk sambil tersenyum di wajahnya. Tuan Liu. Seseorang segera mengenali orang itu. Ya Tuhan, Tuan Liu ada di sini. Tuan Zhang sangat bangga. Para tamu berseru. Adegan itu langsung meledak. Ini bukan orang biasa. Kakek Liu. Generasi muda di sini, seperti Zhang Gan, Cheng Ping, Zhang Maonian, Del. Juga mengenali orang yang datang, dan mata mereka tiba-tiba berbinar dan mereka melangkah maju. Pengunjung itu tak lain adalah Liu Xinhua, penilai harta karun terkemuka di Tiongkok dan tokoh terkemuka dalam komunitas penilai harta karun, yang telah mengenal Ten.
Zhang selama bertahun-tahun. Saudara Liu, Anda sudah di sini. Kemarilah, kemarilah, duduklah. Tuan tua Zhang segera berdiri untuk menyambutnya. Ini bukan tamu biasa. Yang lain mengira dia hanya bisa menilai harta karun, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Paman Liu. Paman Liu, apa kabar akhir-akhir ini? Paman Liu, silakan ke sini. Putra-putra Tuan Zhang sibuk menyapa dan berusaha menyenangkan Tuan Liu. Kau juga harus pergi. Zhang Qingyu menyenggol Su Guangdao dengan sikunya. Kalau kita bisa menjalin persahabatan dengan Tuan Liu, maka kita akan punya kesempatan untuk pamer di hadapan orang tua itu, kan? Su Guang ragu sejenak, mengangguk dan melangkah maju. Namun baru saja dia melangkah maju, dia dihentikan oleh Ren Ai. Minggir. Apa kau masih ingin mempermalukan dirimu sendiri? Ren Ai menegur. Su Guang membuka mulutnya, mendesah lagi, dan memilih untuk mundur. Zhang Qingyu melotot marah pada Ren Ai, namun tidak bisa berkata apa-apa. Namun, pada saat ini, Guru Liu di sini tampaknya telah melihat sesuatu. Apakah itu kamu? Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Su Guang. Seluruh tubuh Su Guang tiba-tiba bergetar. Kau kenal Tuan Liu. Wajah Ren Ai memucat. Zhang Kun dan yang lainnya juga bingung, dan mereka semua memandang Su Guang dengan ekspresi tidak percaya. Tetapi Tuan Liu tiba-tiba berbalik dan berjalan cepat ke arah Su Guang, mengabaikan semua anggota keluarga Zhang di sekitarnya. Apa? Kali ini bahkan para tamu pun tercengang. Su Guang sangat gugup dan menelan ludah beberapa kali. Ketika melihat Tuan Liu datang, dia segera merapikan pakaiannya dan memaksakan senyum untuk menyambutnya. Tepat saat dia hendak menemuinya, Tuan Liu benar-benar melompati dia dan berjalan menuju Lin Yang di belakangnya. Dia meraih tangan Lin Yang dan berkata dengan penuh semangat, "Adik kecil, sungguh takdir. Aku tidak menyangka kita akan berada di sini. Bertemu." Saat adegan ini muncul, suasana menjadi sunyi. Zhang Songhong, Zhang Kun dan yang lainnya ketakutan di tempat, seolah tersambar petir. Tidak seorang pun percaya bahwa Guru Liu benar-benar mengenal Lin Yang. Ini lebih mengejutkan daripada mengenal Su Guang. Oh, Tuan Tua, itu Anda. Lin Yang mengenali orang itu, tetapi tidak ada banyak kegembiraan di wajahnya. Adik kecil, kumohon, bisakah kau biarkan aku menikmati lukisan bulan itu lagi? Aku hanya akan melihatnya, hanya sekali lihat, dan aku pasti tidak akan memberikan penawaran. Kata Tuan Liu dengan ekspresi cemas dan menginginkan. Ketika orang-orang di sekitar mendengar suara itu, mereka makin terkejut. Menghargai gambar bulan lalu. Bagaimana cara menemukan orang ini? Setelah kata-kata ini diucapkan, Zhang Maonian di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Tuan Liu, Anda ingin melihat gambar bulan. Anda harus pergi ke ayah saya. Ayah saya memiliki yang asli. Orang ini memiliki yang palsu. Apa bagusnya yang palsu? Palsu. Tuan Liu berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia melirik Zhang Maonian dan mengerutkan kening, berkata, apa yang palsu? Apa yang ada di tangan pemuda ini jelas merupakan barang asli. Saya sendiri telah mengautentikasinya. Kapan itu menjadi palsu? Begitu. Dia selesai berbicara, tidak ada suara di tempat kejadian. Semua orang menatap Lin Yang dengan mata terbuka lebar. Su Guang dan Zhang Qingyu juga tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan tak percaya. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, hanya sedikit orang yang akan mempercayainya, tetapi orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah Guru Liu. Siapa yang berani mempertanyakan kata-katanya? Siapakah yang berhak mempertanyakan perkataannya? Pada saat ini, Lin Yang melangkah maju dan berkata, Tuan Tua, saya minta maaf, lukisan saya telah diberikan kepada ayah mertua saya untuk diberikan kepada kakek saya. Saya khawatir Anda tidak akan dapat melihatnya. Itu apa padanya? Tuan Liu tercengang. Ya, tapi semua orang mengira lukisan itu palsu.
Semua orang benar. Lin Yang adalah junior dan tidak bisa memberikan yang palsu kepada yang lebih tua. Itu terlalu tidak tulus. Jadi, kakek, bisakah kau mengembalikan yang palsu itu kepadaku? Keluarga akan menebus hadiah lain untuk kakek. Jangan khawatir, meskipun hadiah kali ini tidak mahal, itu pasti tidak palsu. Kami pasti akan menunjukkan ketulusan kami. Lin yang mengambil kesempatan untuk melihat pria di atas jalan. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah Zhang langsung berubah sangat jelek. Bab 90, hancurkan mereka. Meskipun Tuan Zhang tidak seberwibawa Guru Liu, ia juga telah mempelajari kaligrafi dan melukis selama bertahun-tahun. Kalau aku mau berkembang ke arah ini, meskipun prestasiku tidak sebaik Guru Liu, prestasiku pasti tidak akan terlalu jauh tertinggal. Seperti dua gambar bulan tadi, Ten. Zhang sebenarnya sudah tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Namun dia memilih untuk tidak mengatakannya. Karena dia tahu masalah ini tidak bisa dibicarakan. Jika hal itu sampai terucap, bukan saja nama baik keluarga Zhang akan rusak, melainkan anggota keluarganya sendiri juga akan ikut malu. Tetapi jika aku tidak mengatakannya, itu tidak adil bagi Su Guang. Orang tua itu juga dalam situasi yang sulit. Setelah mempertimbangkannya beberapa saat, dia memutuskan untuk mengorbankan Su Guang. Bagaimanapun, keluarga Su Guang sudah terbiasa dengan hal itu, jadi jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, aku akan memberi kompensasi pada waktunya. Inilah yang direncanakan oleh Tuan Zhang. Namun, Lin yang menolak melakukannya. Perkataannya kedengaran seperti dia mengaku kalah, tetapi sesungguhnya dia sedang mencoba menjatuhkan Zhang. Kalau memang lukisan itu palsu, ya kembalikan saja, tapi masalahnya. Lukisan itu asli. Karya asli Gu Kaizi. Bagaimana mungkin untuk kembali? Bukankah itu akan membuat orang tua itu kehilangan nyawanya? Tetapi jika saya menolak, bukankah itu yang diinginkan Lin Yang? Membuat orang curiga. Berikan yang dari Song Hong ke Lin Yang. Tidak, tidak akan berhasil. Tidak ada gunanya jika ada orang tua Liu di sekitar. Dia sudah melihat aslinya. Jika dia memberinya Song Hong, itu pasti akan terbongkar, dan situasinya akan semakin buruk. Bocah ini, kapan dia menjadi begitu licik? Tuan tua Zhang tetap tenang, tetapi mata tuanya diam-diam menatap Lin Yang. Cek, siapa yang peduli dengan lukisan palsu? Kalau kamu mau kembali, aku akan memberikannya padamu. Pada saat ini, Cheng Ping mendengus. Benar sekali, kakek. Aku tahu kakek menerima lukisan palsu ini karena merasa kasihan pada bibiku dan keluarganya. Namun, karena Lin yang sangat tidak tahu terima kasih, abaikan saja mereka dan kembalikan lukisan itu. Zhang Baoxu juga terkekeh. Terdengar suara. Mereka pasti menghabiskan banyak uang untuk barang palsu ini, kan? Apakah mereka akan mengambilnya kembali dan mengembalikannya? Hahaha. Tawa itu terus berlanjut. Tuan Zhang pada mulanya terdiam, tetapi seiring bujukan orang-orang itu yang semakin kuat, raut wajahnya pun menjadi semakin jelek. Tuan Liu adalah orang yang cerdas. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, dia segera memahami beberapa petunjuk. Saudara Zhang, tampaknya keluarga Zhang tidak begitu menghargai lukisan-lukisan pemuda ini. Kalau begitu, tolong kembalikan lukisan-lukisan itu, kata Guru Liu. Kakak Liu, ini urusan keluarga kita, kan? Jangan ikut campur. Kakek Zhang mengerutkan kening. Aku tidak tahan lagi. Siapa kamu yang mau menerima barang palsu? Itu tidak benar. Kamu. Cepat kembalikan saja. Tuan Liu tersenyum. Dia sedang menunggu untuk melihat kain wol. Mundur. Tuan Tua Zhang melotot dan berkata dengan marah, tidak mundur, tidak mundur. Aku tidak akan mundur. Dia bahkan tampak seperti bajingan. Melihat ini, orang-orang tercengang. Tuan Liu juga cemas saat melihatnya, mengapa kamu seperti ini? Keluarga Zhangmu tidak menyukai kepalsuan orang lain, tetapi kamu menempatinya dan menolak untuk menyerahkannya. Apa maksudmu? Zhang Kun, Ren Ai dan yang lainnya benar-benar bingung. Terkunci.
Zhang Songhong mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Apa hubungan urusan keluarga Zhang dengan kalian? Tuan Liu, kukatakan padamu, jika kalian datang untuk minum, aku akan menyambut kalian, tetapi jika kalian datang untuk mencampuri urusan keluargaku, pergilah dari sini. Tuan Tua Liu Zhang berteriak langsung. Hei, Zhang Tua, aku memanggilmu kakak hanya untuk memberimu muka, menurutmu siapa dirimu? Jika bukan karena ulang tahunmu hari ini, aku pasti sudah kehilangan kesabaran sejak lama. Jangan pikir aku takut padamu. Kau. Zhang Tua. Kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Aku khawatir kau sudah tahu bahwa yang diberikan oleh saudara Lin adalah yang asli. Kau hanya sengaja berpura-pura bodoh untuk menyelamatkan muka putramu, kan? Tuan Liu berbicara lagi. Kata-kata ini seperti pisau, menusuk hati Zhang Songhong dan lainnya. Ren Ai, Zhang Baoxu dan lainnya menjadi pucat. Zhang Kun dan kelompoknya tersambar petir. Para tamu tercengang dan tercengang. Bagaimana mungkin? Zhang Songhong menggertakkan giginya dan melangkah maju dan berkata, Paman Liu, apakah kamu salah? Bagaimana mungkin lukisan Lin yang adalah yang asli? Itu jelas yang diminta oleh Baoxuku. Anda memintanya dari... Guru Liu melihat ke arah Zhang Baoxu. Saya membelinya di pasar gelap dari seorang pria bernama Meng Xixiang. Bisik Zhang Baoxu. Tidak heran. Tuan Liu menggelengkan kepalanya, milikmu palsu. Kenapa? Zhang Baoxu tidak mempercayainya. Sangat sederhana, karena Meng Xixiang yang kamu sebutkan baru saja ditangkap. Aku baru saja menerima berita bahwa dia ditahan atas dugaan penipuan, dan dialah yang menyebarkan berita bahwa Jiang Cheng memiliki peta bulan lalu. Dia adalah sengaja memancing orang luar ke Jiang Cheng, lalu menjual setumpuk barang palsu yang telah disiapkannya sebelumnya. Kamu benar-benar tertipu olehnya. Tidak mungkin. Teriak Zhang Baoxu, menjadi gila. Tidak percaya. Baiklah, pergilah dan bawa kedua lukisanmu ke sini, dan aku akan menilai keduanya di depan umum. Aku akan menganalisis mana yang asli dan mana yang palsu dengan alasan dan bukti, dan aku jamin kamu akan diyakinkan. Kata Guru Liu dengan percaya diri. Baiklah. Zhang Songhong menggertakkan giginya dan langsung setuju. Namun saat ini, Zhang berkata dengan suara serak, tidak perlu. Ayah. Zhang Songhong menatap kakek Zhang dengan tatapan kosong. Namun, lelaki tua itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ringan, yang dikirim Guang adalah yang asli. Apa? Keluarga Zhang Songhong benar-benar tercengang. Semua tamu juga tercengang. Kakek, ini tidak mungkin. Milikku tidak mungkin palsu. Zhang Baoxu, yang duduk di kursi roda, gemetar. Dengan panik. Penangkapan Meng Xixiang tidak membuktikan apapun. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa orang yang menjual barang palsu tidak dapat menjual barang asli. Zhang Songhong ingin bersikeras. Tapi yang di rumahmu. Menggunakan kertas yang berbeda. Dinasti Jin Timur. Tidak punya kertas seperti ini. Orang tua itu menghela nafas. Zhang Songhong terdiam beberapa saat. Sesaat. Suasana di aula perjamuan itu sangat aneh. Putra-putra Zhang semuanya tercengang. Su Guang dan Zhang Qingyu juga tercengang. Benarkah? Asli. Guang, lukisan kita sebenarnya yang asli. Zhang Qingyu gemetar saat berbicara. Apa yang terjadi? Su Guang masih belum bisa bereaksi. Guang, Qingyu, kemarilah. Orang tua itu berteriak. Su Guang dan Zhang Qingyu langsung membeku dan bergegas maju. Ayah. Keduanya berteriak bersamaan. Orang tua itu menatap mereka dengan saksama, lalu menghela nafas dan berkata, Qingyu, Guang, aku sangat senang kalian bisa memberiku hadiah seperti itu. Kalian pasti sudah menghabiskan banyak waktu untuk memikirkannya. Itu. Bar. Kalian sangat perhatian. Apa yang terjadi tadi tidak mudah bagi saya sebagai seorang ayah. Saya harap kalian bisa memaafkan saya. Kalian telah disakiti. Bagaimana mungkin?
Ayah, kamu sopan sekali. Keduanya merasa tersanjung dan berkata cepat. Kemarilah dan duduklah di meja yang sama denganku nanti. Aku sudah lama tidak mengobrol dengan keluargamu, kata lelaki tua itu dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitarnya berubah warna. Terutama Zhang Songhong. Ayah, ini. Ia bergegas maju dan berteriak. Namun, lelaki tua itu segera mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar ia tidak mengatakan apapun. Ayo. Orang tua itu tersenyum. Ya, ayah. Mata Zhang Qingyu sedikit basah. Dia tidak ingat sudah berapa tahun sejak dia makan di meja yang sama dengan ayahnya. Su Guang juga seperti ini, dan dia juga penuh dengan emosi. Ini. Semua penghargaan Lin Yang. Dia menoleh dan melirik Lin Yang. Dia melihat Lin Yang mengangguk padanya dengan senyum di wajahnya. Su Guang dan Zhang Qingyu diundang ke kursi kehormatan, yang bisa dikatakan sebagai kehormatan tertinggi. Zhang Kun, Ren Ai dan yang lainnya memiliki mata merah dan melotot ke arah keluarga itu sambil menggertakkan gigi. Para tamu dipenuhi dengan emosi. Di mana Xiaoyan? Tiba-tiba lelaki tua itu melihat sekeliling dan berteriak. Kakek, aku di sini. Su Yan berkata dengan tergesa-gesa. Kemarilah juga. Dan kau, bocah nakal. Tuan Zhang melotot ke arah Lin Yang dan berkata. Ya, ya. Lin Yang berkata sambil tersenyum, dan melangkah maju. Keluarga ini sekarang menjadi pusat perhatian, dan mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri. Tuan Liu juga duduk tanpa malu-malu, tetapi dia meremas di sebelah Lin Yang dan berbicara. Pada saat ini, keluarga Su Guang telah menjadi pusat perhatian semua orang. Namun, tepat sebelum pantat Lin Yang terasa hangat, sebuah suara tua terdengar dari pintu. Zhang Zonghua, apa yang salah denganmu? Bagaimana keluarga ini sampai ke puncak? Kamu tidak punya rasa malu, tapi aku masih punya. Semua orang melihat ke arah sumber suara, hanya melihat seorang wanita tua berjalan memasuki aula, menatap ujung ini dengan dingin. Wanita tua itu ada di sini. Para tamu berteriak. Ibu. Wajah Zhang Qingyu langsung berubah dan dia berdiri dengan cepat. Jangan panggil aku ibu, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Wanita tua itu berteriak. Bu, nanti saya jelaskan tentang gelang itu. Zhang Qingyu berkata dengan tergesa-gesa. Siapa yang berbicara kepadamu tentang gelang itu? Apakah Anda pikir ini satu-satunya dosa yang dilakukan keluarga Anda? Seseorang, bawa keluarga ini keluar dari sini. Kalau tidak, jika nanti ada orang dari keluarga Kai dan keluarga Yue yang mencari kita, keluarga Zhang tidak akan bisa menjelaskannya. Itu salah mereka sendiri, biarkan mereka mengatasinya sendiri. Kata wanita tua itu dengan dingin. Ya. Anggota keluarga Zhang di belakang segera melangkah maju. Ekspresi keluarga Su Guang langsung berubah. Apa yang kalian lakukan? Tuan Zhang sangat marah. Untuk apa? Zhang Zonghua, jangan pikir aku tidak tahu apa-apa. Menantu laki-laki dan menantu laki-laki Anda yang baik baru saja menipu keluarga Kai dan keluarga Yue dengan total lebih dari 10 miliar. Saya baru saja menerima telepon. Orang-orang dari keluarga Kai dan keluarga Yue sedang dalam perjalanan ke sini. Hubungi kami untuk penjelasannya. Wanita tua itu berteriak. Apa? Adegan itu meledak seketika.